Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Komunikasi Bisnis Praktikum 1 kelas MABA. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang mana kami mengambil dari PT Cisarua Mountain Dairy atau biasa disebut Cimory. Adapun dari kelompok 3, kelompok saya yaitu yang pertama ada Tito Ailin Cahaya Bunga Lovenanda dengan NIM terakhir 002. Kemudian saya sendiri Ahmad Fauzia Rahab dengan NIM terakhir 006. Kemudian ada Dita Miftahul Jannah dengan NIM terakhir 070. Dan yang terakhir ada Intan Yasinta Putri dengan NIM terakhir 122. Baik, selanjutnya adapun yang akan kami jelaskan di presentasi kali ini yaitu di sini yang pertama kita akan menjelaskan di pokok pembahasan yaitu ada yang pertama gambaran umum perusahaan, kemudian yang kedua ada laporan kinerja perusahaan, kemudian yang ketiga ada permasalahan perusahaan, kemudian yang keempat nanti ada rencana pengembangan perusahaan. Yang pertama gambaran umum PT Cimory yang akan dijelaskan oleh Saudari Intan. Kepada Saudari Intan saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas PT Cimory. Cimory didirikan oleh Bambang Sutantyo pada tahun 2004. Berawal dari keinginan pendiri untuk membantu peternakan sapi perah di daerah Cisarua, Bogor, Bambang Sutantyo mendirikan industri pengolahan untuk menampung susu segar yang dihasilkan para peternak dengan nama PT Cisarua Mountain Dairy atau disingkat dengan Cimory. Cimory memproduksi susu pasteurisasi dan mengembangkan produk turunan susu seperti yogurt drink, set yogurt, dan keju. Ada pula visi misi PT Cimory, yaitu visinya menjadi perusahaan publik memproduksi dan mendistribusikan makanan dan minuman berbasis protein untuk seluruh masyarakat Indonesia. Misinya yaitu yang pertama, Cimory hadir dengan solusi untuk memenuhi nutrisi keluarga dengan Miss Cimory. Miss Cimory adalah salah satu bentuk kepedulian Cimory terhadap wanita Indonesia dan ingin membuat mereka menjadi lebih produktif, bahkan bisa membantu keuangan keluarganya. Yang kedua, ada Miss Cimory mengantarkan produk-produk Cimory ke hadapan Anda. Pelanggan setia Cimory yang berada baik di perumahan, perkantoran, sekolahan, atau di mana saja yang dapat Miss Cimory kunjungi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tito. Kepada Saudari Tito saya persilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang pendirian PT Cimory. Masyarakat umum di Indonesia sangat gemar mengkonsumsi susu sapi, baik susu sapi segar ataupun produk olahan susu sapi. Hal ini karena sapi perah menghasilkan susu dengan keseimbangan nutrisi sempurna yang tidak dapat digantikan bahan makanan lain. PT Cisarua Mountain Dairy adalah salah satu resto yang menyediakan aneka jenis makanan terbuat dari susu. Selain resto, Cimory memiliki pabrik pengolahan susu dan peternakan sapi perah yang dikelola langsung oleh manajemen. Hal ini dikarenakan untuk menjaga mutu susu yang didapat beserta mutu olahan susunya. Produk Cimory yang cukup dikenal dengan adalah Cimory. Ya, selanjutnya ada struktur organisasi PT Cimory. Yang pertama itu ada owner atau pemilik saham, yaitu yang bertanggung jawab merancang dan merencanakan sebuah produk
dan sistem proses produksi yang baik. Yang kedua, ada manajemen bisnis, yaitu sebagai penerima laporan penuh dari manajer umum. Kemudian yang ketiga adalah manajer umum. Manajer umum itu manajemen umum yang bertanggung jawab menerjemahkan tujuan khusus menjadi SOP atau standar operasional prosedur bersama dengan manajemen bisnis kepada semua manajer bagian yang ada di bawahnya, yaitu manajer research, innovation, quality assurance atau RICA, manajer keuangan, manajer gudang, manajer produksi, dan manajer pemeliharaan atau maintenance. Terus yang keempat itu ada manajer RICA. Manajer RICA itu bertanggung jawab pada inovasi dan mutu dari sebuah produk yang dihasilkan. RICA memiliki bawahan langsung seperti Supervisor Quality Control atau QC yang berfungsi mengawasi proses produksi di titik-titik kritis seperti memeriksa keadaan susu. Yang kedua ada Supervisor Quality Assurance atau QA, bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk yang dihasilkan, seperti masalah mutu. Yang ketiga ada R&D atau Research and Development, yaitu bertanggung jawab mengembangkan produk yang dihasilkan agar produk yang dihasilkan tersebut diminati dan disukai oleh semua konsumen. Yang kelima itu ada manajer keuangan. Manajer keuangan itu bertanggung jawab mengawasi dan mengelola keuangan perusahaan secara menyeluruh. Yang keenam ada manajer gudang, yaitu bertanggung jawab merencanakan dan mengendalikan bahan baku dari hilir hingga hulu, atau dari barang dipesan atau pengiriman hingga barang siap dikirim kepada konsumen. Yang ketujuh ada manajer pemeliharaan atau maintenance, yaitu yang bertanggung jawab pada mesin yang beroperasi, baik merawat, memperbaiki, maupun mengganti perangkat yang rusak pada mesin. Yang kedelapan ada manajer produksi. Kemudian ada flowchart usaha Cimory. Yang pertama dari peternak sapi perah, kemudian disalurkan ke pabrik pengolahan susu. Di pabrik pengolahan susu diolah menjadi yogurt atau susu yang kemudian disalurkan ke hypermarket, supermarket, dan minimarket, mini retail atau Cimory Riverside. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di laporan kinerja PT Cimory. Jadi hasil analisis tingkat kepentingan dan kinerja menunjukkan atribut yang memiliki peringkat kinerja tertinggi bagi PT Cimory ini adalah pilihan rasa. Jadi atribut yang memiliki peringkat kinerja terendah adalah volume. Namun atribut yang memiliki prioritas rendah untuk diperbaiki saat ini adalah rasa asam yogurt. Biasanya kemudian ada kekentalan minuman, kemudian kemasan, kemudian volume dan harga juga. Kemudian atribut yang perlu dipertahankan adalah pilihan rasa, kemudian kandungan nutrisi, dan informasi atau label halal, izin BPOM RI, dan tanggal kadaluarsa. Baik, selanjutnya untuk evaluasi bisnis PT Cimory ini sendiri, yang pertama, strategi produk yang direkomendasikan adalah mempertahankan atribut yang menjamin adanya manfaat kesehatan dari Cimory yogurt drink seperti kandungan nutrisi, pilihan rasa, dan informasi produk. Kemudian yang kedua, penetapan harga yang terjangkau bagi konsumen dengan melakukan promosi penjualan pada saat tertentu untuk meningkatkan minat pembelian konsumen itu sendiri. Kemudian yang ketiga, sasaran promosi. Sasaran promosi yaitu adalah konsumen sebagai pengkonsumsi, kemudian ada pembeli atau tidak untuk diri sendiri, dan pemberi pengaruh.
Kemudian yang keempat, ada strategi distribusi. Strategi distribusi ini dapat dilakukan dengan menambah saluran distribusi pada modern retail yang terletak dekat dengan lokasi tempat tinggal konsumen atau biasa disebut dengan residential area. Baik, selanjutnya kepada saudari Dita saya persilahkan untuk melanjutkan. Selanjutnya ada hambatan dan solusi. Hambatan dari PT Cimory yang pertama, Cimory membutuhkan pasokan susu segar lebih banyak dari petani, seiring dengan rencana untuk melakukan ekspansi pabrik pengolahan susu segar. Yang kedua, ada beragamnya kualitas dari susu segar yang dihasilkan oleh peternak, mengingat adanya keterbatasan modal serta teknologi yang digunakan oleh para peternak sapi perah. Kemudian solusinya adalah yang pertama, membutuhkan investasi dari berbagai pelaku untuk meningkatkan kualitas pelayanan sektor peternakan. Yang kedua, menggunakan value chain analysis sebagai alat untuk memahami rantai nilai yang membentuk suatu produk. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan rencana PT Cimory. Cimory memiliki rencana untuk melakukan ekspansi pasar menuju luar negeri dengan tujuan pasar yang ingin dituju adalah negara-negara ASEAN. Namun, dalam melakukan ekspor ini memiliki kendala dari masalah keterlacakan bahan baku yang digunakan oleh Cimory. Produksi susu segar dari peternak masih belum memiliki standar yang sesuai dengan yang diterapkan oleh negara-negara tujuan ekspor. Khususnya masalah keterlacakan bahan baku. Keterlacakan bahan baku merupakan perhatian pemerintah terhadap keamanan pangan food safety untuk menentukan seberapa aman produk tersebut. Baik, berikut adalah beberapa contoh produk olahan dari PT Cimory sendiri. Yang pertama ada kita lihat yaitu yogurt. Kemudian ada yogurtnya dengan rasa bervarian, yaitu ada rasa raspberry, kemudian ada rasa jeruk, dan kemudian yang di bawahnya dari PT Cimory ini sendiri menghasilkan ada yang namanya fresh milk, susu ya kan, kemudian ada rasa coklat, kemudian ada rasa vanila. Baik, saya kira cukup sekianlah presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya sebagai pemandu presentasi kali ini izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.